Hai guys, welcome back again with Mimi di channel Ankun. Fans SMA Jujutsu silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Jujutsu Kaisen. Setelah Maki yang selesai membantai seluruh klannya, dan kali ini dia berhadapan dengan Naoya untuk bersiap melakukan pertempuran penutup. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Jujutsu Kaisen chapter 151 yang bersumber dari website Jujutsu Kaisen atau forum Reddit. Buat kalian yang belum melihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi, atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Ankun sarankan bikin stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 151 ini, pertempuran akhir dari klan Zenin terjadi. Maki dan Naoya bertarung habis-habisan satu sama lain. Penasaran? Oke, langsung saja kita bahas. Let's go! Judul chapter ke-151 ini adalah persiapan sempurna bagian keempat. Di awal scene, kita diperlihatkan Naoya yang mengingat masa kecilnya. Dia menganggap jika dirinya ini adalah seorang jenius. Semua orang bilang kepadanya kalau Naoya akan jadi ketua klan selanjutnya, menggantikan ayahnya sendiri. Pada hari itu, semuanya telah diberikan kepada bocah tersebut. Tapi ada juga seseorang yang dianggap gagal di dalam klan Zenin. Seorang pria yang bahkan tak punya sedikit pun energi kutukan. Naoya penasaran seberapa sedihnya orang itu dan ekspresi seperti apa yang muncul di wajahnya. Namun ketika bertemu dengan orang tersebut, membuat Naoya begitu kaget. Pria itu tidak menunjukkan ekspresinya sama sekali, dan tatapan matanya berbeda dari yang lain. Kita balik ke cerita inti. Pertempuran pun dimulai. Dengan cepatnya, Naoya melancarkan pukulan ke arah Maki. Namun dengan mudahnya, gadis tersebut mampu menagih serangan yang penyihir itu lancarkan. Tidak lama setelah itu, dia berhasil menyentuh tangan kiri Maki, sehingga membuatnya bisa dimasukkan ke dalam frame. Kemudian Naoya melancarkan tendangannya dengan sangat keras. Serangan itu membuat Maki terlempar jauh, menghantam tanah dan memantul beberapa kali. Tidak sampai di situ, ketika gadis tersebut masih terpental jauh, Naoya berlari dari bawah untuk mengejarnya. Dan saat tubuh Maki terjatuh, dia kembali melancarkan tendangannya hingga membuat gadis itu menghantam sebuah tebing sampai hancur dengan sangat telak. Tapi meski begitu, Maki yang menerima serangan tersebut tidak terluka sama sekali. Naoya berkata dalam hati, menurutnya wanita yang dia lawan ini bukanlah perwujudan dari Toji. Dosa dari seorang yang lemah adalah tidak bisanya memahami apa itu kekuatan sejati. Mungkin itulah sebabnya tidak ada juga yang bisa memahami Toji, kecuali mungkin Gojo Satoru. Lalu Maki mencoba bangkit dan kembali melompat untuk melanjutkan pertempuran. Namun dari arah lain, Naoya berlari ke arahnya untuk bersiap melancarkan serangan lanjutan. Kemudian dia melompat dan menangkap kaki gadis itu, lalu memutarnya beberapa kali, hingga akhirnya melemparkannya ke arah sebuah batu besar dan menabraknya dengan sangat keras. Bagi Naoya, Toji dan Gojo telah menyelesaikan tugas mereka dengan berdiri tegap. Dan yang terkuat adalah dirinya ini. Ketika Maki mencoba bangkit, kembali lagi, Naoya berhasil mendarahkan pukulan kerasnya, sampai membuat kepala gadis itu mengalami luka pendarahan. Dan setelah itu, Naoya kembali berlari dengan cepat untuk menjaga jarak. Maki yang menerima serangan tersebut merasa jika kondisi yang dia alami ini mulai berbahaya. Teknik kutukan proyeksi tidak membuat Naoya bisa bergerak hingga melebihi hukum fisika atau arah. Kecepatannya juga terbatas pada akselerasi tubuh saat mengaktifkan teknik tersebut. Namun saat teknik itu berulang kali dipakai pada dirinya sendiri, maka kecepatannya bisa bertambah. Naoya tidak ingin menghentikan langkahnya, dan dia tidak ingin gagal seperti sebelumnya, tepatnya ketika bertarung melawan Choso. Dia pun menambahkan kecepatan berlarinya. Itu adalah kekuatan momentum, di mana massa dan kecepatan adalah sumbernya. Dia mengeluarkan gerakan yang jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Naoya bertekad akan menghancurkan Maki dengan menggunakan kecepatan maksimum. Namun secara mengejutkan, gadis itu seperti menemukan tangan dan kemudian melapangkannya, seakan mau menerima serangan dari Naoya secara lapang dada. Itu adalah teknik Shiranui Style. Mai telah menukar nyawanya untuk bisa membebaskan diri Maki dari energi kutukan dan memberinya tubuh keras seperti baja. Tapi sayangnya Maki sendiri telah kehilangan banyak darah saat bertarung melawan Ogi, dan ditambah lagi saat pertarungannya melawan skuad Hei.
Dia menyimpulkan kalau pertarungan panjangnya dengan Naoya yang sudah mencapai kecepatan subsonik ini akan merugikan dirinya juga. Naoya sendiri yang melihat aksi tersebut merasa jika sepertinya gadis ini ingin pertarungan secara langsung. Maki tersenyum dan berkata jika dia akan memeluk pemuda itu. Namun ketika dia bersiap untuk melancarkan serangan balik, di luar dugaan, Naoya malah menepuk pundak gadis tersebut. Saat tekniknya diaktifkan, apapun yang dia sentuh oleh tangan Naoya harus juga mengikuti aturan 1:24 fps saat bergerak. Jika tidak, target akan membeku selama 1 detik. Dan jika mereka gagal mengikutinya dalam 1 detik, maka Naoya akan kembali bisa bergerak dengan kecepatan maksimal. Kemudian pemuda itu berlari putar balik ke arah Maki untuk bersiap melancarkan serangan penutup. Naoya sadar jika Maki telah mengorbankan tulang rusuknya agar bisa melancarkan serangannya secara langsung. Tapi Naoya tak akan terpancing umpan tersebut. Baginya gadis ini adalah palsu. Akan tetapi secara mengejutkan, Maki membalikkan badan dan bersiap melancarkan serangan balik. Ternyata gadis itu menyadari berapa besar kecepatan yang lawannya itu keluarkan. Sambil bersiap untuk memukul, Maki menjelaskan kalau kecepatan itu sebesar 24 kali. Menurutnya, Naobito dan Naoya bukan hanya cepat, tapi dia sendiri juga merasakan ada yang aneh. Gerakan yang pemuda itu keluarkan dibagi menjadi 24 buah setiap detiknya. Dan dengan tubuhnya sekarang ini, Maki akhirnya bisa melihatnya dengan jelas. Seketika gadis itu memukul Naoya dengan sangat keras, bahkan membuat lantai sampai bergetar hebat. Selepas melancarkan pukulannya itu, Maki meminta maaf. Dia meminta pemuda tersebut untuk kembali mengatakan apa yang sebelumnya dia ucap, karena tadi dia tidak mendengar dengan begitu jelas. Tanpa diragukan, Maki memenangkan pertempuran hanya dengan 1 pukulan saja. Kira-kira apa yang akan gadis itu lakukan setelah ini? Apakah dia akan kembali membantai anggota klan Zenin yang lain? Sayangnya, scene cerita manga Jujutsu Kaisen chapter 151 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga Jujutsu Kaisen chapter 151 yang edisinya memperlihatkan Maki yang berhasil mengalahkan Naoya dan menjatuhkan pemuda itu hanya dengan 1 pukulan saja. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang mau nonton review manga Jujutsu Kaisen secara maraton, bisa klik link di deskripsi juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga Jujutsu Kaisen selanjutnya.